Halo Sobat Ibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Cat Returns adalah garapan sutradara Hiroyuki Moriyata yang diproduksi oleh Studio Ghibli dan dirilis pada tahun 2000. The Cat Returns yang berdurasi 75 menit ini menceritakan seorang gadis muda yang dapat berbicara dengan kucing. Sebelum kita masuk ke dalam isi cerita, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Di pagi yang cerah, Haru yang kesiangan bangun untuk pergi ke sekolah dan langsung merapikan tempat tidurnya dan tidak sarapan. Saat pagi ke sekolah, Haru yang sedang terburu-buru tiba-tiba tersandung sepatunya sendiri. Lalu sepatu itu terlepas. Saat mau mengambil sepatu itu, ada segerombolan orang yang sedang jogging pagi dan Haru tidak bisa mengambil sepatu tersebut. Scene pun berpindah. Pada saat Haru di sekolah ingin masuk ke kelas mengendap-endap dan ketahuan guru. Haru dipermalukan guru karena terlambat dan semua teman-teman Haru tertawa. Selesai sekolah, Haru bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba ada seorang kucing yang ingin menyeberang jalan. Akan tetapi ada truk yang ingin menabrak kucing tersebut. Haru pun lari, ingin menyelamatkan kucing tersebut. Dan Haru beruntungnya berhasil menyelamatkan kucing itu. Akan tetapi kucing tersebut ternyata bisa berdiri dan berbicara bahasa manusia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Haru yang telah menyelamatkannya. Haru pun pulang dan bercerita kepada ibunya. Dia bercerita bahwa ada kucing yang bisa bicara. Ibu Haru pun berkata bahwa Haru dulu juga pernah bertemu kucing yang bisa bicara. Pada saat Haru tidur, tiba-tiba ia terbangun dan melihat segerombolan kucing berjalan. Ternyata segerombolan kucing tersebut adalah dari kerajaan kucing. Raja kucing bilang dia ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Pangeran Lune dan raja memberikan surat kepada Haru. Pagi pun tiba. Ternyata tanaman di depan rumah Haru tumbuh lebat. Pada saat Haru berangkat sekolah, ia diikuti segerombolan kucing. Sesampainya Haru di sekolah, Haru membuka laci. Ternyata di laci Haru banyak tikus. Haru pun berlarian karena ia merasa geli dengan tikus tersebut. Saat Haru piket pulang sekolah, pelayan kerajaan datang menemuinya. Ia mengatakan Haru harus menikah dengan Pangeran Lune. Secara spontan, Haru menolak karena dia tidak ingin menikah dengan kucing. Pelayan kerajaan tersebut berkata bahwa nanti malam akan menjemput Haru. Saat Haru ingin pulang sekolah, ada suara misterius dan ia berbicara bahwa Haru harus ke kantor urusan kucing di persimpangan jalan. Haru mencari kantor tersebut, tetapi ternyata ia tersesat. Saat ingin istirahat, tiba-tiba ada kucing putih besar dan Haru bertanya kepada kucing tersebut. Akhirnya dia tahu dan menuntun Haru ke tempat kantor kucing. Sesampainya di kantor kucing, ada seorang yang bernama Barnon. Ia mengatakan bahwa kantor kucing berbeda dimensi dengan dunia manusia. Haru dan Barnon masuk ke kantor kucing. Tiba-tiba ada pelayan kerajaan yang datang membawa Haru. Baron Muta dan Toto panik. Dia segera mengejar Haru. Toto Baron Muta terbang mengejar Haru, akan tetapi tidak kena. Akhirnya Muta berlarian dan berhasil menjangkau tangan Haru. Pada saat sampai ke kerajaan kucing, akhirnya terbuka portal pelayan kucing dan Haru masuk. Akan tetapi Barnon dan Toto tidak berhasil masuk. Saat sampai di kerajaan kucing, Haru langsung ganti baju pernikahan dan Muta sedang makan. Ternyata pada saat makan, Muta tertidur di makanan tersebut. Tiba-tiba wujud Haru menjadi kucing. Raja ingin menghibur Haru dan memanggil prajurit-prajuritnya. Tetapi Haru masih sedih. Tapi saat satu orang misterius memakai topeng sama jubah menghampiri Haru, ia mengajaknya berdansa. Ternyata orang tersebut adalah Barnon. Dia ingin menyelamatkan Haru. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang dan menyerang Haru dan Muta. Barnon dan Haru lari, sementara Muta menyerang prajurit raja. Baron dan Haru berhasil selamat lewat jalan rahasia. Terlihat Muta juga selamat dan mereka bertiga akan melewati labirin dan menuju ke puncak untuk kembali ke dimensi manusia. Saat di tengah labirin, mereka bertiga tersesat. Tetapi Haru menyadari ada satu tembok yang misterius. Lalu mereka mendorong tembok tersebut. Ternyata benar, di belakang mereka terdapat segerombolan prajurit raja. Akhirnya jalan menuju labirin terbuka lebar. Akan tetapi ternyata raja meruntuhkan menara dengan satu tombol. Haru, Barnon, dan Muta sudah pasrah.
tidak bisa apa-apa lagi. Ternyata Pangeran Lune telah kembali dari tugasnya. Dan Pangeran Lune menjelaskan bahwa dia tidak ingin menikah dengan Haru. Ternyata hal itu membuat raja marah. Pangeran Lune dan prajurit melindungi mereka bertiga. Haru, Barnon, dan Muta pergi ke puncak menara yang masih terhubung dengan dunia luar. Akan tetapi, sesampainya di puncak, Haru sudah berhasil menjadi manusia kembali. Tetapi, Haru, Barnon, dan Muta terjatuh dari langit. Untung saja, ada Toto dan teman-temannya yang menolong mereka bertiga dan mengantar Haru kembali ke sekolah. Oke, segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nantikan konten dari Sensei Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.